Charles Darwin, sang penemu teori evolusi. Sumber www.idntimes.com. Verifikasi oleh Denny Hung. Charles Darwin adalah seorang naturalis. Istilah ilmuwannya adalah yang meneliti sejarah alam. Charles Darwin dikenal dengan teorinya mengenai evolusi makhluk hidup. Teori ini tidak hanya teori, tetapi juga didukung dengan berbagai fakta ilmiah, sehingga teori ini diyakini kebenarannya oleh banyak ilmuwan lainnya. Meski Charles Darwin adalah sosok yang sangat terkenal, banyak orang yang mungkin belum mengetahui kisah hidup bapak evolusi ini. Oleh karena itu, kali ini saya akan membagikan kisah hidup Charles Darwin hingga akhirnya dia berhasil membuktikan teorinya yang mendunia. Charles Darwin lahir di kota Shrewsbury, Inggris pada tahun 1809 dan merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Kedua orang tuanya adalah seorang dokter kaya dan keduanya juga berasal dari keluarga Inggris terkemuka. Hal ini membuat Darwin memiliki minat yang tinggi terhadap dunia biologi dan juga akses fasilitas pendidikan yang memadai. Darwin pun akhirnya mengambil kuliah studi kedokteran, tetapi ia meninggalkan studinya karena merasa tidak cocok dengan ilmu bedah kedokteran. Suatu ketika dia bertemu dengan John Edmondstone yang mengajarinya cara mengawetkan binatang dan menceritakan pengalamannya ketika pernah tinggal di hutan tropis di Amerika Selatan. Hal tersebut membuat Charles Darwin tertarik menjadi seorang naturalis. Kakek Charles Darwin adalah Erasmus Darwin, yaitu seorang dokter Inggris yang terkenal karena menolak tawaran untuk menjadi dokter kerajaan, yang mana adalah merupakan idaman bagi banyak orang pada saat itu. Erasmus Darwin dikenal sebagai seorang ahli filsafat alam, ilmuwan, dan juga banyak membuat teori seputar evolusi. Saat masih di bangku kuliah, Charles Darwin tergabung dalam komunitas para naturalis. Ia menjadi murid dari Jean-Baptiste Lamarck yang memegang teguh teori evolusi. Salah satunya adalah teori evolusi Erasmus Darwin kakeknya. Charles Darwin adalah pendukung teori kakeknya sendiri. Di bawah bimbingan Lamarck, Darwin pun ikut serta dalam berbagai penelitian, terutama mengenai siklus hidup binatang laut. Pada tahun 1827, dikarenakan tindakan Darwin yang mengabaikan pendidikannya sebagai dokter, ayahnya memasukkan Darwin ke sekolah pendeta di Bachelor of Arts di Cambridge University. Sebuah keputusan yang wajar saja di masa itu, karena pendeta dikenal memiliki pemasukan yang tinggi. Di sana Charles Darwin banyak menghabiskan waktunya bersama sepupunya untuk mengumpulkan kumbang, dan dia pun dikenalkan kepada pendeta John Stephen Henslow untuk berdiskusi tentang kumbang. Pertemuan tersebut membuat Darwin muda kagum terhadap Henslow, sehingga dia pun banyak mengikuti Henslow dan menjadi murid kesayangannya. Semasa kuliah di Cambridge University, Darwin juga banyak mempelajari buku-buku dari William Paley yang isinya adalah teori bahwa makhluk hidup diciptakan bersamaan oleh Tuhan dan tidak mengalami perubahan apapun sejak diciptakan. Sebuah teori yang sangat berlawanan dengan teori evolusi yang nantinya akan dicetuskan oleh Darwin. Seusai ujian akhirnya pada tahun 1831, Darwin tidak terburu-buru menyelesaikan penelitiannya, melainkan berencana pergi ke Kepulauan Madeira di barat daya Portugal untuk mempelajari sejarah alam bersama teman-temannya. Namun kepergian tersebut dibatalkan karena salah satu temannya meninggal dunia. Saat itu Darwin justru mendapatkan undangan sebagai pendamping seorang kapten kapal bernama Robert Fitzroy untuk melakukan ekspedisi garis pantai di Amerika Selatan. Namun sang ayah menolak dan berkat bujukan banyak kerabat, akhirnya sang ayah menyetujuinya. Sebelum memutuskan untuk menjadi pendeta, Darwin mendapatkan tawaran menarik untuk melakukan
ekspedisi. Ekspedisi ini akan menggunakan kapal bernama HMS Beagle dengan tujuan membuat peta lautan yang memakan waktu bertahun-tahun. Dalam perjalanan ini, Darwin tiba di berbagai tempat dengan lingkungan alam dan kebudayaan yang berbeda dari bayangannya. Suatu ketika kapalnya singgah di Kepulauan Galapagos, dan di sana dia menyadari bahwa mockingbird memiliki bentuk fisiologis yang berbeda-beda di setiap pulau. Darwin pun juga mendapati bahwa binatang lain seperti kura-kura Galapagos dan burung finch juga memiliki fisiologi yang berbeda tergantung pulau yang disinggahinya. Fauna yang ditemukannya selama ini di Pulau Galapagos memberikan data ilmiah yang cukup banyak untuk mendukung teori evolusinya. Dalam perjalanan ini, Darwin juga melihat perlakuan tentara kolonial terhadap budak pribumi. Hal ini membuat Darwin yang sejak awal tidak setuju dengan adanya perbudakan berdasarkan ras, semakin yakin bahwa perbudakan sama sekali tidak benar. Hal ini membuatnya bertentangan dengan pandangan kaum agamis, karena Darwin yakin bahwa manusia berasal dari satu kerabat yang sama dan tidak bisa dibeda-bedakan berdasarkan ras. Selama Darwin dalam perjalanan, guru Darwin yaitu Henslow banyak membagikan contoh fosil dan tulisan yang dikirimkan Darwin kepadanya. Hal ini membuat Darwin setelah kepulangannya di tahun 1836 memiliki reputasi yang baik di kalangan para ilmuwan lainnya. Darwin menyandang predikat sebagai ilmuwan terkenal. Hal ini ternyata membuat luluh hati sang ayah yang akhirnya membantu menyiapkan dana agar Darwin bisa menjadi seorang ilmuwan. Pada tahun 1837, Darwin akhirnya mempublikasikan hasil penelitiannya selama perjalanan. Dia mengemukakan kepada Perhimpunan Geologis London bahwa tanah Kepulauan Galapagos perlahan-lahan mengalami kenaikan. Kemudian pada hari yang sama kepada Perhimpunan Zoologis London, dia juga mengemukakan bahwa beberapa jenis burung yang ditemuinya selama perjalanan ternyata adalah jenis burung yang sama, yaitu burung finch. Namun karena perbedaan lingkungan membuat burung-burung tersebut harus beradaptasi dan mengalami evolusi. Burung finch pun akhirnya dijadikan model awal bagi teori evolusi Darwin. Tahun-tahun berikutnya yang dilakukan oleh Charles Darwin adalah membuat jurnal penelitian berdasarkan data-data perjalanannya. Darwin juga mengembangkan teori transmutasi yang mengatakan bahwa suatu spesies yang berbeda-beda berasal dari spesies yang sama. Namun karena perubahan lingkungan membuat makhluk tersebut mengalami mutasi. Pada tahun 1839, Charles Darwin menikah dengan sepupunya sendiri yaitu Emma Wedgwood. Mereka dikaruniai 10 anak, tetapi 3 anak mereka meninggal di usia dini. Anak-anaknya yang lain pun juga memiliki tubuh dan kesehatan yang lemah. Hal ini diduga karena pernikahan dengan garis keturunan yang dekat. Charles Darwin telah menciptakan banyak teori berkaitan dengan teori evolusi seperti seleksi alam, common ancestor atau berasal dari satu garis keturunan, dan transmutasi. Namun Darwin tidak dapat leluasa mengemukakan teorinya karena pada saat itu teorinya dapat dihubungkan dengan tindakan melawan Tuhan, yang mana pada saat itu dapat mengancam reputasinya. Namun Darwin tetap mencari jawaban dan argumen yang lebih kuat untuk mendukung teorinya tersebut. Dia membandingkan seleksi di alam dengan seleksi yang dilakukan para peternak, melakukan percobaan pada tanaman, dan lain-lain. Teori yang dulu dianggap radikal ini pada akhirnya hanya disimpan oleh Darwin dan diceritakan pada sahabat dekatnya saja. Tetapi dirinya termotivasi oleh rekannya yaitu Alfred Russel Wallace yang memiliki teori serupa. Pada tahun 1859, Darwin pun pada akhirnya merilis buku berjudul The Origin of Species yang menjelaskan proses evolusi makhluk hidup. Buku itu laku keras di pasaran, tetapi di sisi lain
juga mengundang banyak kontroversi dan kecaman, terutama dari gereja. Meski begitu, tidak sedikit juga rekan Darwin yang membela teori tersebut. Salah satunya adalah seorang ahli biologi bernama Thomas Henry Huxley. Setelah mempublikasikan buku berjudul The Origin of Species, Charles Darwin tidak berhenti menulis dan dia menghasilkan banyak buku yang membukakan wawasan bagi perkembangan ilmu alam. Salah satunya adalah buku berjudul The Science of Man, Sexual Selection and Botany, yang fokusnya adalah evolusi manusia dari proses seksual. Buku terakhirnya adalah The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms, yang berisi peran cacing tanah terhadap kesuburan tanah dan dirilis sesaat sebelum kematiannya. Charles Darwin meninggal pada tahun 1882 dan direncanakan untuk dimakamkan di St. Mary's Churchyard dekat rumahnya. Tetapi William Spottiswoode yang saat itu menjabat sebagai Presiden Royal Society mengatur pemakaman Charles Darwin di Westminster Abbey, tempat yang sama seperti Isaac Newton dan sosok penting lainnya. Itulah kisah hidup Charles Darwin yang dikenal juga sebagai Bapak Evolusi. Tulisan dan penemuannya membuka wawasan untuk memberikan jawaban asal-usul makhluk hidup dari sisi ilmiah. Meskipun saat itu teori tersebut banyak dikecam karena banyak berlawanan dengan ilmu agama. Teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin juga memberikan pandangan baru bagi para pejuang kelas di Eropa, terutama dalam melawan diskriminasi ras. Teori yang berani dari Charles Darwin secara tidak langsung berhasil mengubah pola pikir banyak orang. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain. Terima kasih.